Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini kami dari kelompok 9 akan menyampaikan materi tentang penyusunan proposal penelitian dan kegiatan. Baik, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dengan Diki Darmawan dengan NPM 2517052015. Yang kedua ada Bunga Wulansari dengan NPM 2517052021. Dan yang terakhir Nur Elia Sofia dengan NPM 2517052027. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Elia Sofia dengan NPM 027. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem penulisan proposal ilmiah. Sistem penulisan proposal ilmiah adalah susunan atau langkah-langkah yang menjadi pedoman peneliti dalam merancang penelitian. Proposal harus ditulis secara jelas dan sistematis agar dapat menjadi pegangan selama penelitian berlangsung. Secara umum, sistem penulisan proposal ilmiah terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama, 1. Pendahuluan. Latar belakang masalah, yang berguna untuk menjelaskan alasan penelitian dilakukan, berisi fakta, data, dan kondisi yang melatar belakangi masalah, dan menunjukkan pentingnya penelitian dilakukan. B. Identifikasi masalah, berisi daftar masalah yang ditemukan dari latar belakang, ditulis dalam bentuk poin-poin masalah, dan menjelaskan faktor-faktor yang berkaitan dengan masalah. C. Batasan masalah, membatasi ruang lingkup penelitian agar penelitian lebih fokus dan biasanya meliputi batasan tema, waktu, dan tempat penelitian. D. Rumusan masalah, ditulis dalam bentuk pertanyaan penelitian, menjadi fokus penelitian, dan biasanya diawali kata apa, mengapa, dan bagaimana. E. Tujuan penelitian, menjelaskan hasil yang ingin dicapai, disusun berdasarkan rumusan masalah, ditulis dalam bentuk kalimat pernyataan. Yang terakhir, F. Manfaat penelitian, menjelaskan manfaat penelitian bagi peneliti, masyarakat, dan dunia pendidikan atau ilmu pengetahuan. Yang kedua ada tinjauan pustaka. Bagian ini berisi teori-teori yang mendukung penelitian. Contohnya ada kajian teori, itu berisi teori yang relevan dengan penelitian, diambil dari buku dan jurnal ilmiah. B. Kerangka berpikir, menjelaskan hubungan antara konsep penelitian dan menjadi dasar penelitian dilakukan. C. Hipotesis, dugaan sementara hasil penelitian, biasanya digunakan dalam penelitian kuantitatif. Yang ketiga, prosedur penelitian. Bagian ini menjelaskan cara penelitian dilakukan. Komponen metode penelitian meliputi A. Jenis dan pendekatan penelitian, misalnya penelitian kualitatif atau kuantitatif. B. Lokasi dan waktu penelitian, menjelaskan tempat penelitian dilakukan, menjelaskan waktu penelitian. C. Populasi dan sampel, menjelaskan subjek penelitian. D. Teknik pengumpulan data, contohnya observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi. E. Instrumen penelitian, alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Dan yang terakhir, F. Teknik analisis data. Yang keempat, bagian tambahan atau opsional, itu ada jadwal penelitian dan rencana biaya penelitian. Bagian tambahan ini disesuaikan dengan kebutuhan atau aturan lembaga. Selanjutnya, saya akan menjelaskan menyusun proposal penelitian. Menyusun proposal penelitian adalah proses membuat rencana penelitian secara lengkap dan sistematis. Dalam menyusun proposal penelitian, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan agar proposal menjadi baik dan mudah dipahami. Langkah-langkah menyusun proposal penelitian ada 4. Yang pertama, kelengkapan komponen tulisan. Proposal penelitian harus memiliki komponen yang lengkap agar penelitian dapat dilakukan dengan baik. Hal-hal yang perlu diperhatikan contohnya A. Buku yang mendukung. Proposal penelitian harus menggunakan buku sebagai sumber teori yang sesuai dengan topik penelitian. B. Jurnal yang relevan. Proposal penelitian sebaiknya menggunakan jurnal ilmiah sebagai referensi agar penelitian memiliki dasar yang kuat. C. Isu yang aktual.
Masalah yang diteliti sebaiknya merupakan masalah yang sedang terjadi sehingga penelitian menjadi lebih bermanfaat. D. Fasilitas yang mendukung. Peneliti harus memiliki fasilitas seperti buku dan jurnal, komputer atau laptop, internet, dan perpustakaan. Fasilitas ini membantu peneliti dalam menyusun proposal penelitian. Yang kedua, mengikuti kaidah penulisan. Proposal penelitian harus ditulis sesuai aturan penulisan karya ilmiah. Hal-hal yang harus diperhatikan adalah A. Tulisan harus rapi dan sistematis. Proposal harus disusun sesuai urutan yang benar dan menggunakan bahasa ilmiah. Yang kedua, tulisan harus konsisten. Penggunaan kata, istilah, jenis huruf, dan ukuran tulisan harus sama dari awal sampai akhir. C. Tidak boleh plagiasi. Proposal harus merupakan hasil tulisan sendiri dan tidak boleh menyalin karya orang lain tanpa mencantumkan sumber. D. Menggunakan alat bantu penulisan. Peneliti dapat menggunakan aplikasi seperti pengelola referensi untuk memudahkan penulisan proposal. Yang ketiga, rajin menulis. Peneliti harus rajin menulis agar proposal cepat selesai. Hal yang perlu dilakukan: A. Menulis sesuai kerangka atau outline. Penulisan proposal harus mengikuti kerangka yang telah dibuat agar teratur. B. Mengembangkan isi tulisan. Setiap bagian proposal harus dijelaskan dengan lengkap dan jelas. C. Konsisten menulis. Peneliti harus membiasakan diri menulis secara rutin agar proposal cepat selesai. D. Memiliki strategi menulis. Peneliti harus mengatur waktu dan menentukan target penulisan agar lebih mudah menyelesaikan proposal. Yang keempat, konsultasi proposal. Proposal yang sudah dibuat perlu dikonsultasikan agar dapat diperbaiki. Hal yang perlu dilakukan: A. Berkonsultasi dengan pembimbing. Peneliti meminta saran dan perbaikan dari pembimbing. B. Berdiskusi dengan teman. Peneliti dapat berdiskusi dengan teman untuk bertukar informasi dan referensi. C. Mencatat jadwal sidang proposal. Peneliti harus mengetahui jadwal pengumpulan proposal dan jadwal sidang. D. Mengecek kelengkapan berkas. Peneliti harus memastikan semua berkas proposal sudah lengkap sebelum dikumpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Mansari dengan NPM 2517052021. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur proposal penelitian dan proposal kegiatan. Yang pertama itu proposal penelitian. Nah, proposal penelitian itu sendiri ialah suatu rencana tertulis yang disusun secara sistematis mengenai kegiatan penelitian yang akan dilakukan. Rencana tersebut bisa berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metodologi, serta jadwal pelaksanaan penelitian. Proposal bukan hanya sekadar dokumen administratif, tetapi juga alat komunikasi antara peneliti dengan pihak yang berkepentingan, seperti dosen pembimbing, lembaga pendidikan, atau pemberi dana penelitian. Penyusunan proposal penelitian harus menggunakan bahasa yang akademis, lugas, dan logis, supaya pihak pembaca dapat memahami dengan jelas maksud dari penelitian yang akan dilakukan. Dengan adanya proposal, peneliti juga dapat mengantisipasi hambatan yang mungkin muncul selama penelitian berlangsung. Oleh karena itu, penulisan proposal harus disertai dengan analisis mendalam dan argumentasi yang kuat agar layak untuk dilaksanakan. Nah, lalu di sini terdapat unsur-unsur proposal penelitian. Yang pertama ada judul penelitian. Judul merupakan pintu masuk utama dari proposal. Judul harus singkat, jelas, spesifik, dan mampu mencerminkan isi penelitian. Judul yang baik biasanya tidak terlalu panjang namun tetap memberikan gambaran tentang variabel atau fenomena yang diteliti. Yang kedua adalah latar belakang masalah. Nah, bagian ini menjelaskan alasan mengapa penelitian perlu dilakukan. Peneliti harus mampu menunjukkan kesenjangan penelitian, fenomena aktual, maupun permasalahan yang relevan. Latar belakang ditulis secara argumentatif dengan dukungan teori maupun fakta empiris. Yang ketiga ada rumusan masalah. Rumusan masalah ini adalah
pertanyaan penelitian yang hendak dijawab melalui penelitian. Pertanyaan tersebut harus jelas, fokus, dan dapat diteliti secara empiris. Rumusan masalah menjadi arah utama dari keseluruhan penelitian. Yang keempat ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian menjelaskan sasaran yang ingin dicapai. Tujuan biasanya terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum menjelaskan arah besar penelitian, sedangkan tujuan khusus lebih detail sesuai rumusan masalah. Yang kelima ada manfaat penelitian. Bagian ini memaparkan kontribusi penelitian, baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat teoritis berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan, sedangkan manfaat praktis menyasar pada pemecahan masalah nyata di lapangan. Yang keenam ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka berisi ulasan terhadap teori, konsep maupun penelitian terdahulu yang relevan. Dengan adanya tinjauan pustaka, peneliti menunjukkan bahwa penelitian yang akan dilakukan memiliki dasar ilmiah yang kuat. Yang ketujuh ada kerangka teori dan konseptual. Ini berisi landasan konseptual yang digunakan peneliti dalam menganalisis masalah, sedangkan kerangka konseptual merupakan hubungan antar variabel yang dirumuskan berdasarkan teori. Yang kedelapan ada metodologi penelitian. Metodologi menjelaskan cara penelitian dilakukan. Bagian ini mencakup desain penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, serta teknik analisis data. Yang kesembilan ada jadwal penelitian. Jadwal ini harus berisi rencana waktu pelaksanaan penelitian, mulai dari persiapan hingga pelaporan. Biasanya disusun dalam bentuk bagian atau uraian naratif yang sistematis. Dan yang terakhir ada daftar pustaka. Nah, daftar pustaka memuat referensi yang digunakan dalam penyusunan proposal. Penulisan daftar pustaka harus sesuai dengan gaya citasi yang berlaku, misalnya APA, MLA, atau Chicago Style. Lalu yang kedua ada proposal kegiatan. Nah, proposal kegiatan ini ialah sebuah rencana yang dituangkan ke dalam bentuk rancangan kerja tertulis. Proposal ini dibuat sebelum suatu kegiatan dilaksanakan untuk mendapatkan izin atau juga mencari sponsor acara. Proposal pada umumnya dibuat untuk ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan acara tersebut maupun pihak eksternal yang diharapkan mampu membantu keberlangsungan sebuah kegiatan. Beberapa pihak yang biasanya akan diberikan proposal yaitu pihak pemberi izin dan penyumbang dana kegiatan. Untuk lebih jelasnya, simak unsur-unsur berikut. Nah, unsur-unsur proposal kegiatan itu yang pertama ada judul proposal. Judul proposal ini pada prinsipnya sama seperti halnya judul suatu tulisan, maka dari itu harus dibuat menarik dan jelas untuk menimbulkan rasa ingin tahu pembaca. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan nama kegiatan antara lain harus sesuai dengan topik kegiatan, singkat, padat, dan jelas, diungkapkan dalam bentuk frasa, tidak ambigu atau bermakna ganda. Yang kedua ada latar belakang kegiatan. Nah, hal pertama yang harus ditulis yaitu mengenai latar belakang diadakannya kegiatan yang kamu ajukan. Hal ini disajikan untuk mengetahui alasan mengapa suatu kegiatan harus dilaksanakan. Oleh karena itu, penyusunan proposal diharapkan dapat menunjukkan pentingnya pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang ketiga ada tujuan kegiatan, yaitu berfungsi untuk mengarahkan dan memfokuskan aktivitas yang akan dilaksanakan. Dalam proposal bisa menuliskan poin-poin dari tujuan utama dari diadakannya kegiatan tersebut. Lalu bagian ini menjadi acuan dan juga barangkali menjadi tolak ukur keberhasilan acara tersebut. Yang keempat ada tema. Tema ini merupakan dasar kegiatan yang terdapat dalam proposal. Biasanya tema berkaitan dengan nama acara. Yang kelima ada peserta kegiatan. Bagian ini berisi tentang lembaga, personil, organisasi, atau kelompok masyarakat tertentu yang akan menjadi peserta dari kegiatan. Yang keenam ada waktu dan tempat pelaksanaan. Proposal kegiatan juga harus memiliki rincian dalam hal ini, waktu serta tempat pelaksanaan kegiatan. Pada bagian susunan acara dijelaskan secara detail mengenai susunan kegiatan yang akan dilangsungkan. Yang ketujuh ada ketentuan-ketentuan dalam kegiatan. Nah, fungsinya juga sebagai panduan resmi dalam melaksanakan teknis acara. Proposal kegiatan juga perlu untuk menjelaskan berbagai hal yang mengatur pelaksanaan kegiatan. Yang kedelapan ada jadwal kegiatan. Nah, bagian ini merupakan penting juga untuk dicantumkan dalam proposal kegiatan. Seperti yang kita ketahui, jadwal bisa digunakan kepanitiaan dalam mempersiapkan acara maupun sebagai pengingat bagi peserta untuk dapat mengetahui kegiatan tersebut. Yang kesembilan ada susunan kepanitiaan. Bagian ini menyebutkan tentang susunan panitia yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan acara. Yang ke-10 rancangan anggaran.
Proposal yang baik haruslah selalu mencantumkan rincian biaya penyelenggaraan kegiatan. Sebaiknya biaya itu dibentukkan secara logis dan realistis. Dan yang terakhir yaitu penutup. Penutup ini merupakan bagian akhir dari struktur perencanaan laporan kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Riki Darmawan dengan NPM 015. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kaidah bahasa dalam proposal. Kaidah bahasa dalam proposal merupakan pedoman penggunaan bahasa agar proposal tersusun secara ilmiah, sistematis, dan mudah dipahami. Penggunaan bahasa yang tepat sangat penting karena proposal berfungsi sebagai alat komunikasi resmi antara penyusun dengan pihak pembaca. Oleh karena itu, saya akan menjelaskan beberapa standar kebahasaan yang baik dan benar. Yang pertama, penggunaan bahasa baku. Proposal harus menggunakan bahasa baku sesuai kaidah bahasa Indonesia agar terkesan formal dan akademis. Kedua, bersifat formal dan objektif. Bahasa dalam proposal harus formal serta berdasarkan fakta dan data. Ketiga, menggunakan kalimat efektif. Kalimat harus singkat, jelas, dan tidak bertele-tele. Keempat, penggunaan istilah ilmiah yang tepat. Istilah ilmiah perlu disesuaikan dengan bidang kajian untuk memperjelas konsep dan menunjukkan landasan keilmuan. Kelima dan yang terakhir, paragraf koheren dan tidak ambigu. Penyusunan paragraf harus runtut, logis, dan saling berkaitan dengan penggunaan kata penghubung yang tepat. Baik, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu proposal penelitian dan proposal kegiatan merupakan rencana tertulis yang disusun secara sistematis sebelum suatu penelitian atau kegiatan dilaksanakan. Proposal berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan serta sebagai gambaran mengenai tujuan, langkah-langkah, dan hasil yang ingin dicapai. Sistem penulisan proposal ilmiah ini terdiri dari beberapa bagian utama, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan bagian tambahan. Proposal penelitian dan proposal kegiatan juga memiliki unsur-unsur yang harus dipenuhi agar tujuan penelitian atau kegiatan dapat tercapai dengan baik. Penggunaan kaidah bahasa yang baku, formal, dan jelas sangat penting agar proposal mudah dipahami oleh pembaca. Dengan memahami sistem penulisan, unsur-unsur proposal, dan kaidah yang benar, diharapkan penyusunan proposal penelitian maupun proposal kegiatan dapat dilakukan secara lebih baik dan sistematis. Baik, cukup sekian materi yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.